tidak bisa dipungkiri dan pasti terjadi, itu yang dinamakan dengan resiko. Sifat daripada resiko itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuatu yang tidak menentu, dan apabila terjadi menimbulkan kerugian finansial. Maka atas dasar itu, untuk penyeberangan ASDP se-Indonesia, Pak, asuransinya ada dua. Yang pertama, asuransi jasara harja, itu berkenaan dengan iuran wajib penumpang. Hukumnya itu wajib. Yang kedua, asuransi tanggung jawab pengangkut. Asuransi tanggung jawab pengangkut ini untuk penumpang, kendaraan, dan barang. Dalam kaitan dengan yang pertama, asuransi jasara harja terhadap para korban kemarin yang mengalami luka-luka, dan alhamdulillah tidak ada yang mengalami korban jiwa, telah diselesaikan oleh pihak jasa harja melalui puskesmas setempat. Sedangkan untuk kendaraan dan barang, dapat kami jelaskan bahwasanya apabila terjadi musibah terhadap kecelakaan, maka pihak daripada pengguna jasa melaporkan hal ini kepada pihak ASDP. Kita keluarkan yang namanya laporan kecelakaan, LK2. Dalam LK2 itu nanti ditandatangani oleh pihak ASDP atau nakoda ASDP atau operasional yang bertanggung jawab di ASDP, kemudian diajukan kepada kami, kemudian kami melakukan yang namanya survei terhadap kondisi yang ada. Dari survei itu kita lakukan foto-foto terhadap tingkat kerusakan yang ada. Setelah dilakukan foto, maka kita sampaikan kepada pihak bengkel. Kemudian pihak bengkel akan menilai berapa harga estimasi perbaikan kendaraan tersebut. Setelah itu kami akan keluarkan surat perintah kerja terhadap bengkel tersebut. Berapa lama itu diperbaiki, itu nanti bengkel yang menentukan. Kemudian asuransi akan lakukan pembayaran kepada pihak bengkel setelah kendaraan itu dinyatakan laik dan ada yang namanya penjelasan kepuasan dari surat kepuasan dari pihak pengguna kepada bengkel. Kemudian disampaikan kepada kami, kita pun bayar sesuai dengan besaran tersebut. Dalam kaitan semacam ini, maka dokumen pendukung seperti yang saya sebut tadi, mengisi LK2, laporan kerugian, melampirkan berita acara dari nakoda, melampirkan foto kerugian, kopi STNK maupun SIM. Keterangan penggantian terhadap kerugian ini ada yang bersifat partial loss dan total loss. Partial loss ini dalam penggantiannya itu semua prinsip daripada penggantian mengembalikan kendaraan pada posisi semula sebelum terjadinya kecelakaan. Sehingga di dalam penggantian ini ada partial loss, kalau dia break, rusak, itu diperbaiki. Kalau dia total loss itu kalau kendaraannya hilang, Pak. Kendaraannya hilang, tidak ditemukan, kendaraannya terbakar, atau tingkat kerusakannya mencapai 75%,
maka itu dianggap kendaraan dalam kondisi total loss. Nah, hal-hal yang dalam asuransi ini dikecualikan atau tidak terjamin bila mana kendaraan merupakan hasil daripada curian, kerugian yang disengaja, keausan, perang, kerusuhan, huru-hara, reaksi inti atom, kerugian perusahaan atau kehilangan upah, dan kerugian ongkos-ongkos lainnya. Itu tidak masuk dalam penjaminan kita. Sehingga daripada itu, untuk kepentingan ini, maka kami melakukan jemput bola, datang ke lokasi untuk melihat langsung bagaimana kondisi daripada kapal tersebut. Dan untuk itu pula, karena pada pertemuan tanggal 21 kemarin di kantor camat yang dihadiri oleh Bapak Kapolres, Bapak Asisten 2, kemudian Kepala Balai BPTD, serta Kasih dari kantor pusat Departemen Perhubungan, yaitu Dirjen Perhubungan Darat, di mana untuk di Tebas ini, khususnya roda 4 Pak, atau lebih, kita punya kesulitan karena tidak ada bengkel yang mumpuni. Sehingga untuk hal itu kami berencana bahwa untuk perbaikan yang lebih dekat itu mengambil lokasi di Sambas, dan bengkelnya juga sudah kita lakukan pendekatan, sehingga harapannya dengan adanya upaya-upaya ini bisa mempercepat perbaikan terhadap kendaraan dimaksud. Kemudian untuk roda 2-nya kita bekerja sama dengan pihak agen bengkel motor di sini, Yamaha dan Honda, untuk perbaikan kendaraan dimaksud. Kemudian daripada itu, bahwa kita punya kesulitan untuk melakukan pemindahan dari posisi di sini, terutama untuk roda 4 Pak ya, atau lebih, untuk diseberangkan. Dalam kaitan ini, setelah kami mendengarkan masukan informasi yang disampaikan oleh JM ASDP, di mana pada pertemuan tanggal 21 yang lalu semua pihak berkeinginan agar kapal cepat untuk diapungkan, sehingga kendaraan ini bisa untuk dipindahkan, diamankan, dan ada kapal penggantinya. Informasi yang kami dapatkan dari JM ASDP bahwa paling lambat besok kapal ini bisa diapungkan, dan tanggal 12, bukan besok ya, tanggal 11 sekitar ya. Oh, malam ini kapalnya datang sekitar tanggal 12 ya. Malam ini kapal datang, pengapungan kalau siap semua tanggal 12. Ya. Nah, nanti lebih lanjut penjelasan pengapungan dan kapal yang diganti itu dari JM ASDP, sehingga terhadap kendaraan-kendaraan tersebut akan diseberangkan ke Tekarang Kuala, Tebas Kuala, yang kemudian akan dibawa ke Sambas untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bila mana nanti ada yang ingin disampaikan, kita akan lakukan diskusi untuk saling memahami satu dan lain hal, kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini, dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan agar satu persepsi, satu aksi, sehingga tidak ada salah paham dalam kita menjelaskan sesuatu, karena salah paham ini bisa berakibat fatal untuk kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan mukaddimah ini. Semoga hal ini dapat kita lakukan diskusi lebih lanjut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
polisi, kemudian dibantu juga oleh kepolisian dalam hal ini Samsat ya Pak JM untuk mengidentifikasi masalah kendaraan. Dalam hal ini SDP sebagai operator penyeberangan yang akan mengidentifikasi terkait dengan mungkin kalau bapak-bapak ibu sekalian melihat di atas itu ada LK2 Pak. Nah ini kebetulan bapak-bapak hadir pada hari ini, jadi mungkin nanti sambil jalan kita sama-sama mengisi, ada formulir Pak, nama pemilik, kemudian nanti ada nomor polisinya, kemudian nanti mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian sudah bawa kopi STNK atau BPKB ya Pak. Kalau memang sudah bawa, nanti bisa diserahkan ke kami untuk karisen untuk diproses. Nah, mungkin itu aja Bapak. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu korban juga kemarin tengahnya Bapak Beri. Nama Riko Rinaldi. Kendaraannya motor spesies. Dari mana Pak? Dari mana? Dari mana Pak? Dari DK Sambas. Dalam kau. Dalam kau. Jadi gini Pak, yang masalah tadi saya juga lihat, katanya di situ tertulis hanya membetulkan, hanya memperbaiki. Kemarin saya sudah tanya di bengkel masalah motor, kalau hanya diperbaiki itu hidup motor itu tidak lama. Soalnya pertama itu airnya air masin. Itu air masin. Kedua itu lama diambil berminggu-minggu. 3 mingguan kan. Jadi kalau cuman hanya untuk diperbaiki, kerugiannya itu kami juga nanti betulin motor lagi. Jelas tuh rugi. Belum lagi masalah fobia lagi kami kan. Udah trauma juga masalah disuruh tenang-tenang kemarin. Mau untung masih sempat lompat. Itu nyawa tuh Pak, bukan main tuh. Sampai ada anak kecil hampir mau ditimpa truk gitu kan. Jadi jangan mainkan kami lah. Kami sudah rugi banyak gitu. Jangan dirugikan lagi itu. Betul. Kami harap, kalau saya pribadi, saya mau minta motor itu diganti. Jangan hanya dibetulin. Sekian. Terima kasih. Nama saya Mansur Yahman, asal dari Matang Terap, Kecamatan Jawa Selatan. Korban dari KMP Billy, motor Vario 125, Mio J, dan motor Garuda. Ada 3. Iman Suryahman. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, bersifat pergantian yang bersifat partial loss dan total loss. Itu persentase dari 75% itu siapa yang menentukan? Apakah kami atau Anda? Kalau Anda menentukan bisa-bisa 60. Kalau kami yang menentukan bisa-bisa 100% itu Pak. Jadi kami mohon, apa kata Bang Riko tadi, kami mohonlah kebijaksanaan dari pihak asuransi Jasa Harja Putra untuk mengganti kendaraan yang korban KMP Billy itu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak ASDP, Bapak Dan Ramil, Bapak Asuransi PCU Polres Sambas, Dinas Perhubungan, Kapolsek, dan kepada Pak Camat Cikarang dan semua yang ada hadir di sini. Mungkin saya tidak dapat menyebut satu persatu. Mudah-mudahannya kita sama-sama berdoa semoga acara ini dan apa yang kami kehendaki, apa yang jadi korban kami, apa yang jadi inspirasi kami, mudah-mudahan dapat didengarkan dan dapat direalisasikan oleh ASDP dan asuransi. Saya mempunyai mobil roda 4. Semua pendapatan saya di mobil tersebut. Jadi seandainya mobil saya diganti atau dibetulkan saja dulu lah, dibetulkan, jadi memakan waktu yang terlalu lama. Jadi maunya kami macam yang kawan-kawan lebih baik diganti sesuai dengan keadaan mobil kendaraan kami. Kalau seandainya tahun 2000 mau minta ganti 2020 nggak mungkin. Nah, kita ikuti saja prosedur yang ada. Kan gitu. Jadi kami yang khususnya roda 4 ke atas, saya memohon
saya memohon betul, adakah kompensasi dari pihak ASDP yang kami anukan, sebab asuransi sudah khusus dari bidangnya asuransi. Kalau ASDP paling tidak memberikan kami kompensasi. Satu hari kami kerugiannya sekian, kan betul kan? Kedua, kita masih mempunyai mungkin tagihan kan di situ juga. Ketiga, anak keluarga kami makan pastinya, kan kayak gitu. Sejarah kita melihat keadaan sekarang. Masa ini saya bukan mengungkit yang dalam 2-3 hari lalu atau minggu lalu, satu keluarga gara-gara burung bayam kena. Sini impasnya ekonomi daerah seberang hancur. Kenapa hancur? Harga semua sembako mahal. Ongkos angkutan dari sini sampai ke Tebas 1,3 juta pun tidak mau gara-gara hal ini. Jadi kami mau makan apa? Itu sajalah. Nah, kepada Pak GM ASDP, kami mohon perhatiannya dan pertimbangannya sesuai dengan Pancasila sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kami maukan, ya kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Itulah unek-unek kami. Semoga apa yang kami inginkan, tidak ada kata tadi istilah salah paham. Yang di depan kami ini semua penyelenggara hukum, penyelenggara negara. Mudah-mudahannya penyelenggara negara bisa memikirkan hati nurani kami. Kami tidak banyak minta itu, minta ini, cuma kami minta kerugian yang ada pada kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan ya ribuan terima kasih serta. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk penilai terhadap kendaraan yang termasuk pada estimasi biaya, apakah dia partial loss atau total loss, itu adalah pihak bengkel, bukan pihak kami. Kemudian pihak bengkel, dan biasanya sama dengan asuransi. Pak. Jadi begini Pak, kemarin kami sudah sampaikan bahwasanya kita di Tebas ini kesulitan untuk mencari bengkel yang mumpuni. Kemudian daripada itu yang paling dekat tempatnya adalah di Sambas. Di Sambas ada beberapa bengkel yang sudah kita coba hubungi, dan di dalam dunia asuransi untuk menentukan apakah suatu kendaraan itu termasuk total loss, tidak hanya satu bengkel, paling tidak 2 bengkel untuk menentukan. Kalau dia hanya biaya perbaikan saja, maka kondisinya adalah cukup dengan 1 bengkel kalau memang belum mencapai 75%, seperti itu. Kemudian daripada itu, bahwa terkait dengan kendaraan-kendaraan tadi, ya, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya dari data yang kami dapatkan ini, secara umum ada kendaraan yang dia merupakan kendaraan tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu, saya berasal dari Galing dan mempunyai kendaraan Honda CRF 150 tahun 2020 bulan 12. Jadi sekitar 2 bulanan pakai motor tersebut. Jadi hal pertama yang saya jelaskan yaitu motor tersebut itu masih kredit Pak. Itu motor kredit
dan baru dibayar 2 bulan. Itu yang pertama kan. Kedua, masalah penggantian motor, jujur Pak, kalau hanya diservis, kalau motor itu hanya diservis, saya pribadi tidak terima Pak. Dalam arti tidak terima itu pasti itu motor pasti umurnya pasti tidak lama. Betul kata abang yang tadi, yang dari DK, umur motor pasti tidak lama, pasti bakal rusak AG. Apalagi kan kena air nasi, itu yang sangat fatal. Jangankan air nasi Pak, banjir Jakarta aja Pak, banyak mobil yang mogok ataupun tenggelam kan, akibatnya fatal juga untuk kendaraan tersebut. Kemarin saya udah nanya pihak dealer, katanya itu nanti diserahkan ke asuransi lah, bagaimana ya katanya kan, karena kami nggak mau dalam arti dirugikan juga ya kan. Juga saya juga menghimpun kawan-kawan yang lain, seandainya motor diganti, ya udah Pak, itu tahun gitu kan Pak. Seumpamanya salah satu contoh Vario tahun 2008, udah berapa pasaran Vario 2008 dia dihargaikan gitu aja Pak, daripada diservis kan nanti ke depannya Pak. Itu bukan menyelesaikan masalah sampai masalah, nanti buat masalah kami lagi Pak ke depannya. Kedua, motor tersebut Pak, jujur pribadi saya pinjam Pak, punya adik saya, jadi otomatis saya udah ibaratnya tanggung jawabnya ke saya gitu ya. Mungkin dia aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan yang lain juga bisa menyampaikan unek-unek terbaiknya lah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya dari Desa Tulkumbang, Kecamatan Teluk Keramat. Saya salah satu korban bersama suami saya. Motornya atas nama suami saya. Yang nak saya tanyakan lain dari motor, karena tadi bapak-bapak kan cerita motor ya, saya rasa ya dah mendukung sekali. Yang nak saya tanyakan, kerugian yang dialami kawan-kawan yang lainnya, pertama ada HP yang terbuang bagaimana? Yang kedua, HP saya rusak, sampai saya bawa rusakannya ke situ untuk barang bukti fisiknya. Dan yang ketiga, pada kejadian pada waktu anak buah saya termasuk saya sempat terjepit, dan anak buah saya sekitar umur 6 tahun ya, sampai saat itu mengalami trauma. Tolong dipikirkan dan dipertimbangkanlah. Cuman yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Pak, yang nak saya tanyakan, nama saya Krisno, motor korban Repo warna hitam. Dari mana Bang? Dari SB Kuala, Kecamatan Jawai. Nak saya tanyakan Pak, masalah bawaan barang. Kami selaku cangkau, raja cangkau, angkut barang, bawa barang, motor dah tenggelam, barang pun tenggelam juga. Macam bawaan minyak, bapak yang bawa minyak, bawa nanas, bawa ikan, bawa batagor, bawa cilok. Dalam waktu kita mengandung tadi, si An cerita bawa barang. Ia aja yang dapat saya sampaikan. Mohon dan maaf, saya ucapkan terima kasih. Ya, leasing, maka jika kendaraan TNO dan masih kredit leasing, pemilik kendaraan diminta untuk mengajukan klaim kendaraannya kepada leasing, nanti akan kami proses lebih lanjut. Ya. Kemudian berkenaan dengan masalah barang-barang bawaan, saya sampaikan dulu bahwa di pendahuluan tadi asuransi kita dengan SDP ini adalah asuransi tanggung jawab pengangkut atas kendaraan, barang, dan orang. Kalau berkaitan dengan masalah orang, nanti akan dijelaskan oleh Jasara Harja. Karena kalau kami dengan Jasara Harja ini, jika misalkan orang meninggal dapat 50 juta, maka extra covernya, tambahan asuransinya dari kami 75 juta.
kalau dia biaya perawatan misalkan di Jasara Harja 20 juta, biaya perawatannya misalnya 25 juta, 5 jutanya kami yang bayar untuk orangnya Pak. Terkait dengan masalah kendaraannya, maka kendaraan yang dijamin di sini yang membawa barang adalah kendaraan angkutan barang. Kendaraan angkutan barang. Karena dia membayar premi untuk barang tersebut. Untuk roda 2, karena dia tidak membayar premi untuk angkutan barangnya, dan memang untuk hal ini kita gunakan yang dipraktekkan adalah untuk kendaraan angkutan barang. Jadi dalam hal ini pula maka roda 2 yang membawa daripada berbagai jenis barang tadi ini tidak masuk di dalam kategori yang kami harus selesaikan, tidak termasuk dalam penjaminan kami, tegasnya begitu. Kemudian terkait dengan masalah traumatis itu, karena proses ini sudah dibayar oleh Jasara Harja, saya minta kepada Kepala Perwakilan Jasara Harja, yaitu Pak Gunawan, menyampaikannya kepada kita semua. Perlu kami sampaikan kalau Jasara Harja ini adalah induk perusahaan kami, dan kami inilah anak perusahaannya. Kepada Pak Gunawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, saya dari perwakilan Jasara Harja Singkawang yang tadi ditanyakan oleh Ibu Megawati. Sebelumnya kami telah menjamin biaya perawatan yang terdata waktu kejadian itu di Puskesmas Tekaran ada 18 orang. Info awal 19, cuma ternyata setelah kita cross check ke Puskesmas itu ada 18 karena ada satu nama yang double. Atas nama 18 pasien yang di Puskesmas Tekaran ini, datanya juga sudah kita cross check ke Puskesmas. Biaya perawatan di Puskesmas sudah kita jamin. Waktu itu kami sempat ketemu beberapa yang masih observasi, karena rata-rata luka ringan datang begitu diberikan penanganan kemudian bisa observasi di rumah atau pulang. Jadi jaminan dari Jasara Harja yang bisa diberikan kepada korban penumpang angkutan kapal ini adalah penggantian biaya rawatan. Jadi penggantian biaya rawatan, rawatannya habis berapa diganti oleh Jasara Harja. Yang bisa diganti oleh Jasara Harja berdasar Undang-Undang 33 untuk peraturan pemerintah nomor 15 adalah maksimal 20 juta. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Jasara Harja Putra, kalau biaya perawatan habisnya 25 juta, yang 20 juta Jasara Harja yang bayar ke rumah sakit, yang 5 juta Bapak dari Jasara Harja Putra. Kalau seandainya menimbul waktu itu menimbulkan meninggal dunia, santunan Jasara Harja 50 juta ditambah lagi dari Jasara Harja Putra. Alhamdulillah tidak ada yang ingin kejadian ini, tidak ada yang ingin fatal, tidak ada yang ingin meninggal. Baik masyarakat maupun kami, waktu kejadian telah teridentifikasi dan ini dikuatkan juga dari lampiran dari SDP bahwa dari total korban ada 18 yang terdata di kami. Mungkin nanti misalnya ponakan Ibu Megawati yang belum terdata di kami, kalau memang ada biaya perawatan bisa kita komunikasi. Tapi selama ini data yang kami pegang, baik itu dibantu dari Polsek, dari SDP ada 18. Itu sudah kami jamin biaya perawatannya di Puskesmas. Dan sampai saat ini kami masih terus koordinasi dengan Puskesmas. Kalau ada yang butuh rujukan atau butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit lain, tapi sampai saat ini belum ada informasi tersebut. Tapi kalau memang ada dari masyarakat yang menjadi korban dan masih butuh perawatan, silahkan kita koordinasi. Sementara begitu, nanti kalau ada yang bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Karnain, mobil Innova Reborn KD 1135 UN. Dari mana Pak? Dari Pontianak. Karnain, ya. Setelah saya lihat Pak mobil
Baru hari ini saya lihat Pak, kondisi mobil saya sudah tidak bisa bilang apa-apa Pak. Kondisi mobil saya lihat udah itu mungkin sistem komputer itu udah habis semua Pak. Saya tidak muluk-muluk Pak. Menurut saya minta ganti tahunnya aja Pak, sesuai tahunnya Pak. Kalau diperbaiki, insya Allah tidak akan sempurna Pak. Insya Allah itu Pak. Saya udah nanya di bengkel Pontianak Pak, bukan di Sambas Pak. Ganti. Kami itu tidak yang muluk-muluk Pak, sesuai tahunnya aja Pak. Kalau Innova 2018 Pak saya. Innova Ribbon 2018. Saya tanya di agen-agen Pontianak Pak ya, dealer Pontianak 2018 itu berkisaran 280 juta Pak untuk harga sekarang Pak. Tidak tahu harga Jakarta sih tidak tahu. Wah, harga Pontianak sekitar 280 juta. Yang kedua Pak, saya ada anak istri saya untuk jasa harja Pak. Saya kemarin di puskesmas Pak. Setelah pulang Pak, si istri itu Pak untuk berbalik bergerak pun tidak bisa Pak. Jadi saya bawa ke dokter Pak dengan pengobatan kwitansi yang jelas Pak. Dan si anak Pak pakai kacamata min Pak, nggak bisa melihat Pak. Jadi saya terpaksa pulang Pontianak, saya dengan segera membuatkan Pak, karena mereka kuliah. Segera buatkan dengan kwitansi dari optik Pak. Saya mohon pertimbangan Bapak, karena mobil Pak, masih saya ada asuransi, masih 9 bulan Pak. Saya kebetulan rental Pak, itu mata pencarian untuk makan dan anak istri saya Pak. Mohon pengertian Bapak. 1 bulan 5.800.000 Pak. Kalau diserahkan di bengkel Sambas, kalau satu bengkel menangani 11 atau 12 mobil, saya perkirakan setahun Pak. Setahun Pak. Saya udah tanya di bengkel Pontianak Pak, langganan-langganan itu Pak. Kalau untuk Ribbon Pak, saya udah fotokan Pak. Ini WCW kan, aduh Pak, berat Pak, saya nolak Pak. Saya berharap sih minta ganti tahunnya Pak, karena itu untuk nafkah istri saya Pak, anak istri saya, untuk sekolah, untuk masa depan anak istri saya Pak. Saya mohon maaf, hanya itu aja Pak. Saya berharap dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Peli Santana, asal Sungai Nyiri, Jawai. Motor yang saya pakai yang tenggelam Supra X 125 kalau tidak salah tahun 2016. Saya rasa teman-teman juga sependapat bahwa setidaknya yang baru ganti baru, yang tahun ganti tahun ya Pak ya. Nah, habis itu yang kedua masalah barang Pak. Kalau bisa masalah barang kami minta keadilan juga. Bapak juga tolong hargai apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Karena barang juga banyak juga yang buat usaha Pak. Ya minyak Pak, ada minyak, ikan, nanas. Kami mohonlah dipertimbangkan dan kita cari win-win solution lah, sama-sama enak gitu. Nah, kedua juga kan Pak, yang saya mau sampaikan, ini motor kalau mau diservis bukan saja kerugian secara material, kayak ini kan Pak, kita lihat 3 minggu aja udah karatan begitu kan. Nanti Pak, kalau udah setahun 2 tahun itu udah mulai ibaratnya karatan atau bahasa korosinya kan, itu bisa mencapai 80% Pak.
itu udah hancur nanti rangkanya. Dan juga yang satu motor Pak, itu usahanya pasti terganggu kalau dibetulkan lagi di bengkel. Kita di sini bukan pegawai negeri atau bukan hanya pegawai negeri, ada juga yang buruh yang mata pencahariannya dari motor itu Pak. Kalau bisa motor itu diganti lah Pak, secepatnya dengan uang, dengan estimasi harga yang sesuai dengan apa yang Bapak lihat ini. Nah, keadaannya. Habis itu Pak, saya juga mau sarankan jangan sampai masalah ini berbelit-belit Pak. Kalau berbelit-belit kita pasti adakan rapat lagi kayak gini. Belum tentu kan 1 atau 2 kali masalahnya. Yang rapat sini juga mau kerja Pak, mau kerja. Jadi kami minta secepat mungkin masalah ini selesai gitu. Dan juga kepada Bapak Camat, Bapak dan Ramil sama Polri, tolonglah kami, karena di sini saya rasa hanya Bapak Kapolsek dan Ramil sama Pak Camat lah sebagai penyambung lidah kami. Kami juga memohon dengan sangat-sangat kepada Pak Camat dan Ramil sama Bapak Kapolsek untuk mendukung kami dan menengahi agar kita sama-sama win-win solution. Gitulah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan permasalahan ini dapat selesai dan juga dapat menunjukkan bagi para korban kapal karam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya apapun yang kami bayarkan kepada bapak-bapak, kami juga harus mempertanggungjawabkannya kepada negara. Karena perusahaan kami ini juga perusahaan BUMN Pak. Nah, sehingga untuk itu begini, protapnya kita akan bawa kendaraan bapak ini ke bengkel, ya, bawa ke bengkel. Nanti urusan membawa ke bengkel kami yang bawa ke bengkel. Biar bapak bawa al itu kepastian, jangan seperti yang ada ya. Ganti kita. Udah servis nggak mau Kita di dalam ketentuannya kita kan harus punya nih Pak protapnya. Ya, kebetulan dari pihak bengkel ini tidak ada di sini. Itu harus ada bengkel yang bikin pernyataan. Kami tunggu bengkelnya datang ke situ Pak. Oh, nggak bisa Pak, di bengkelnya nggak datang. Kami tunggu. Ya. Nah, jadi untuk hal itu, nanti kan bengkel udahlah mampu ngurus masalah ini sekian. Sedangkan Bapak malah mengandalkan orang bengkel. Begini Pak, kita ini ada prosedur. Ya, prosedurnya kalau kami tidak ada yang menyatakan bahwa kendaraan ini masuk pada kategori yang disebut total loss tadi, berarti sama dengan kami itu menyalahi prosedur dan saya digantung. Saya digantung untuk hal ini. Ya. Karena ini masalahnya pertanggungjawaban terhadap suatu proses sedemikian rupa. Ya. Maka apapun cerita yang Bapak tentu tadi saya katakan, yang Bapak-bapak sampaikan itu menjadi bahan pertimbangan kami, ya, menjadi bahan pertimbangan kami. Ya, maka daripada itu dalam kaitan ini kami minta kepada bapak-bapak kita penuhi dulu nih prosedur. Prosedurnya apa? Bahwasanya setiap kejadian itu yang bersangkutan lapor kepada ASDP, nanti kita siapkan LK2-nya. Kemudian itu kita proses sedemikian rupa. Karena kalau tanpa itu sama juga kami memberikan uang yang tidak ada tujuannya kepada siapa, karena prosesnya tidak ada. Nah, jadi dengan kerendahan hati kami mohon kepada bapak-bapak untuk proses itu dilakukan dulu. Karena tanpa ada melakukan proses sedemikian rupa, kita tidak akan tahu Pak. Karena seperti bahwa yang datang melapor sikap dengan SIM-nya, dengan fotokopinya, begitu ya.
fotokopi STNK-nya atau kalau tidak dibuktikan dengan BPKB-nya sedemikian rupa, itu kan proses Pak yang harus kita jaluri. Tanpa kita melalui itu, dari mana saya mau mengeluarkan uangnya? Tidak mungkin sedemikian rupa itu. Begitu Pak ya? Ya, keputusannya Bapak daftarkan di kita sesuai dengan prosedur yang tadi kami sampaikan ke SDP, masukkan daftarnya ya. Nah, dari situ kita akan lihat dari sejumlah perusahaan, dari sejumlah lebih kurang 41 ini ya, lebih kurang 41. Hari ini kami itu mau kepastian yang jelas. Datangkan orang bengkelnya ke sini untuk penggantiannya, mungkin ke depan nggak apa. Misalnya gini Pak, orang bengkel datang, mereka lihat kendaraan yang gini, oh motornya gini, oh ini masuk total loss. Mereka maunya kejelasan Pak. Nah. Jadi gini. Bengkelnya kan ditebaskan Pak. Ya. Nah. Begini Pak, bukti ini ada bukti kasat mata Pak. Kalau di dalam hukum itu ada bukti de facto, ada bukti de jure. Bukti kasat mata jelas, tapi semua itu harus dibuktikan dengan kenapa? Tidak mungkin kami membayarkan kepada bapak-bapak tanpa ada administratifnya. Kita aja pergi ke dokter pasti ada administratifnya. Ya, begitu juga hal ini. Nah, sehingga untuk dan atas saya sebutkan tadi mekanismenya, Bapak daftarkan dulu nih mekanismenya. Masuk ke SDP, isi LK2, ya nanti kita lihat seperti apa. Biar saya langsung melihat keadaan motor kami macam itu. Jadi gini Pak, kemarin itu kami sudah minta kepada pihak bengkel untuk dilakukan di sini. Demikian juga dengan Pak Kapolsek Pak ya. Dalam kaitan ini, bengkel tidak bisa melakukan hal itu di sini, harus dibawa ke bengkelnya. Nah, dari awal tadi masalah ini bisa saya tarik kesimpulan agar cepat selesai. Intinya para korban itu motornya minta diganti. Dengarkan dulu. Nah, untuk penggantian perbaikan maupun penggantian itu harus ada persyaratan yang harus dilampirkan. Saya baca di sini. Kalian kan dapat kertas itu, dibaca nomor dari kolom kedua dari bawah. Dokumen pendukung klaim ATJPK. Salah satu di antara adalah mengisi formulir LK2 atau laporan kerugian 1 itu harus ada. Kemudian melampirkan berita acara pihak nahkoda, udah pasti dibikinkan. Kemudian melampirkan foto kerugian. Yang terakhir fotokopi STNK maupun SIM. Ini dilengkapi dulu, kemudian serahkan ke asuransi. Nanti bisa ditentukan rusaknya 75% ke atas itu harus diganti. Itu loh intinya. Kalau kalian nggak melengkapi nggak akan diproses. Tidak langsung sekarang ya bayar, nggak bisa Mas. Tetap ada administrasinya. Administrasinya itu dilengkapi dulu baru bisa diproses penggantian maupun diservis. Kan jelas begitu. Sekarang udah ada belangko dari Polsek Tekarang, udah nyiapin belangko. Sekarang diisi, kemudian diserahkan, dilengkapi. Kalau nggak lengkap, contoh saya udah bilang tadi dengan asuransi, STNK-nya ada nggak, SIM-nya ada nggak, nah, bagus kan? Sekarang tinggal lengkapi aja. Setelah dilengkapi baru nanti proses. Kalau nggak ada benda itu nggak bisa Mas, tetap harus dilengkapi dulu persyaratannya. Nggak bisa menjawab beliau ini. Sekarang ganti, ya saya kan nggak bisa, harus dilengkapi dulu persyaratannya, masuk, dipelajari, mudah-mudahan dinyatakan rusaknya di atas 75%. Itulah dia jawab keinginan kalian kan, begitu kan? Itu dia. Kalau nggak ada persyaratan nggak masuk, nggak bisa diproses apapun bentuknya. Harus persyaratan masuk dulu, baru bisa dipelajari. Diganti, kan isi semua formulir itu. Kalau memang kepastian udah ganti. Soalnya persentase kerusakan itu kami tidak tahu berapa persen. Begini Pak, ya kami
Dapat? Mau masih di sana, Pak. Jadi BPKB-nya bisa nanya sudah.